Kalau misalkan ini aku ngelakuin smoothing pelurusan biasa, seharusnya rambut aku ini udah rusak banget, kayak keriting-keriting kecil-kecil yang mau hangus gitu loh. Tapi ini nggak ada sama sekali guys, malah keriting-keriting hangus yang kayak kecil-kecil gitu malah berkurang di rambut aku. Hai guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis loh. Terima kasih. Hai guys, welcome to my channel. Selamat datang buat kalian semuanya yang baru bergabung di channel aku, ataupun buat kalian yang udah pernah singgah di video-video aku yang sebelumnya. Terima kasih loh ya karena sudah mau ngeklik video ini. Oke guys, jadi di video kali ini tuh aku bakal ngelakuin yang namanya pelurusan rambut keratin. Nah, jadi sekarang ini tuh lagi happeningnya yang namanya pelurusan keratin, karena memang caranya lebih mudah dan nggak perlu ngelakuin 2 step. Biasanya kalau smoothing itu kan harus melakukan 2 step ya, step pertama dan step kedua, pelurusannya juga harus 2 kali gitu kan guys. Jadi kemungkinan untuk rambut semakin rusak itu lebih besar kalau misalkan kita melakukan yang namanya smoothing gitu. Sedangkan untuk perawatan keratin ini hanya membutuhkan 1 kali pelurusan rambut saja guys. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan kita ngelakuin perawatan pelurusan keratin di salon-salon itu biasanya harganya cukup mahal, dan gak semua salon punya perawatan keratin di salonnya gitu guys. Jadi kali ini aku mau coba sendiri melakukan pelurusan keratin ya. Jadi aku di sini sudah beli perawatan keratin yang aku belinya dari Shopee pastinya ya kan. Harganya cukup murah ya. Ini 90 ribuan dan ini yang 12%, dan ini itu yang share in jar guys. Jadi sebenarnya aku agak ragu, agak takut, tapi udahlah kita coba aja, semoga aja berhasil ya, dan semoga aja ini bahannya bener-bener pure dari bahannya dia, dari bahannya si merek ini, dan tidak ada campuran lainnya. Nah, merek yang aku pakai di sini, yang aku beli di sini, yang aku pilih di sini itu dari Pure guys. Pure atau Purge gitu bacanya. Yang ini. Oke. Dan di sini aku menggunakan yang 12%. Jadi dia itu ada 3 macam, ada yang 5%, 8%, ada yang 12%. Nah, untuk yang 15% keratin untuk rambut normal, rusak, bercabang, dan ngembang. Oke, untuk yang 8% keratin untuk rambut rusak sedang, tidak ngaret, kaku, ngembang. Dan 12% keratin untuk rambut rusak parah, ngaret. Jadi dia ada kayak tingkatan-tingkatannya gitu guys. Dan di sini rambut aku itu udah parah banget, kering banget, parah ya kan. Nih kalau misalkan rambut aku ini basah, di bagian bawah sini tuh kayak bener-bener ngaret, bisa ditarik gitu, melar gitu guys ya. Jadi di sini aku menggunakan yang yang 12%. Oke, yang 12%. Nah, di sini cara penggunaannya juga jauh lebih gampang guys daripada smoothing rambut. Oke, cara penggunaannya, cuci rambut dengan menggunakan sampo keratin atau sampo yang tidak mengandung conditioner. Lalu keringkan 100% dengan hair dryer. Aplikasikan obat keratin selapis-lapis, lalu tutup pakai shower cap. Diamkan selama kurang lebih 30 menit, keringkan 100% pakai hair dryer. Rambut tidak dicuci atau tidak dikeramas. Lalu sisir keluar sisa krim obat keratin dengan sisir rapat. Catok selapis-lapis dekat akar 3 kali dan batang rambut sampai ujung rambut 5 kali. Oke. Jadi sebenarnya cara penggunaannya, cara pemakaiannya sama aja seperti penggunaan smoothing biasa, hanya saja cukup melewati 1 proses aja gitu, nggak perlu sampai yang 2 kali. Nah guys, jadi di sini aku sudah mencuci rambut aku dengan menggunakan shampoo yang tidak mengandung conditioner. Jadi sebenarnya si Pure ini, si merek ini punya shampoo-nya, shampoo keratinnya, tapi aku nggak beli karena kemarin aku pernah nge-review shampoo yang bisa ngeluskan rambut yang dari Kunze. Kalau kalian lihat video aku yang sebelumnya, nah si Kunze ini punya shampoo yang seperti ini modelnya. Nah, shampoo-nya ini sama sekali tidak mengandung conditioner. Nah, biasanya shampoo-shampoo yang kayak gini, ini tuh shampoo yang digunakan di salon-salon ya. Jadi tujuannya, gunanya ini supaya untuk menetralkan rambut kita dari segala bahan kimia. Jadi dia memang sama sekali tidak menggunakan conditioner. Nah, di sini aku sudah keramas dengan menggunakan si sampo Kunze ini guys. Jadi ternyata si sampo Kunze ini lumayan bermanfaat juga, walaupun hasilnya kemarin itu agak-agak ngeselin gitu ya. Oke, jadi karena di sini aku sudah keramas dan rambut aku sudah kering total. Nah, sengaja aku capin guys supaya kalian jangan kaget melihat kembangnya rambutku. Jadi kalau misalkan nih tuh kan dah lah
dah lah. Tuh, jadi seperti inilah guys ngembangnya rambut aku. Jadi langsung aja lah kita cobain ya si Pure ini, karena rambutnya sudah kering juga, sudah bersih. Jadi untuk alat dan bahannya di sini udah pasti si Pure-nya aku gunakan. Nah, di sini aku pakai mangkok cat untuk tempat si Pure-nya nanti. Si perawatan keratinnya di sini aku pakai sisir cat, guys ya. Jadi di sini aku sudah sediakan shower cap kalau memang benar-benar diperlukan. Dan yang paling penting itu adalah sarung tangan. Ya, jadi harus menggunakan sarung tangan ya, guys. Karena kemungkinan bahan-bahan yang seperti ini bisa membuat iritasi. Jadi harus tetap menggunakan sarung tangan. Oke? Nah, guys, jadi langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah menggunakan handuk ya supaya ngelapisin bagian leher dan supaya jangan kena juga ke baju aku kan itu. Terus aku mau tuangin si bahan keratinnya ini ke dalam mangkok catnya. Oke, ini isinya 100 ml ya guys. Aku nggak tahu, mudah-mudahan ini cukup diisi di aku karena sebenarnya rambut aku ini tipis, cuman agak ngembang aja gitu ya. Mudah-mudahan aja cukup, tinggal kita tuang. Oke, kalau udah mau pakai sarung tangannya dulu. Nah guys, jadi sarung tangannya sudah dipakai. Nah, sekarang aku mau ngebagi rambut aku. Nah, di sini aku menggunakan kuas ujung catnya, ujung kuas catnya. Jadi buat ngebagi bagian belakang rambut aku. Jadi kita aplikasikan si bahan keratinnya itu di bagian rambut yang tipis, guys ya. Jadi ini udah ya. Ini tinggal kita aplikasiin aja. Sisain bagian pangkal rambut itu guys sekitar 1 atau 2 cm ya. Jadi jangan benar-benar sampai ke kulit kepala, takutnya nanti ada iritasi gitu guys ya. Oke. Untuk aromanya sendiri guys nggak begitu tajam, nggak nyengat ya, nggak separah perawatan smoothing ya. Jadi ini wanginya sama sekali nggak, ada wanginya sih, ada baunya, ada aromanya gitu, tapi sama nggak semengganggu perawatan smoothing guys. Dan sepertinya ini 100 ml cukup di rambut aku karena bentuknya ini itu cairan guys, cair gitu, jadi kayaknya lebih hemat sih ini daripada perawatan smoothing gitu kan yang kayak krim. Mungkin kalau di rambut aku mungkin butuh 2 box gitu sih kalau menggunakan perawatan smoothing. Ini yang kalau udah ini kayak dilurusin gini. Pakai 2 jari, pertengahan jari antara jari telunjuk sama jari tengah untuk mijit bagian rambutnya guys ya. Oke. Jadi guys, aku mau aplikasikan dulu ke seluruh bagian rambut aku supaya durasinya jangan terlalu lama karena aku yakin video ini bakal panjang banget dan aku nanti takutnya kalian bosan gitu kan. Jadi aku percepat aja videonya supaya kalian tidak menunggu terlalu lama. Oke? Oke guys, jadi aku udah selesai aplikasikan si produk keratinnya ke seluruh bagian rambut aku. Guys, ternyata gila parah ini. Si
perawatan keratin ini tuh memang baunya itu nggak bau guys, baunya nggak bau, tapi nusuknya aduh ampun guys, aku pakai masker aja tuh masih tembus gitu loh aromanya yang begitu nusuk ke dalam masker aku, sampai aku ingesan nih, sampai mataku berair parah. Jadi saran aku buat kalian yang mau ngelakuin perawatan keratin ini, sebaiknya kalian menyiapkan yang namanya masker. Dan satu lagi, kalau kalian punya kacamata, kalian boleh pakai kacamata ya, supaya aku nggak tahu entah kenapa kayak aromanya ini bener-bener nusuk banget sampai mataku perih parah ya. Gunakan kacamata, kalau siapa tahu kacamata bisa membantu mata kalian supaya jangan perih ya. Dan yang paling penting itu masker, kalian harus pakai masker. Oke guys, jadi karena aku sudah selesai mengaplikasikan semua krimnya ke rambut aku, jadi sekarang waktunya kita menunggu sekitar 30 menit atau setengah jam, kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi sampai jumpa di 30 menit kemudian. Oke. Jadi sekarang sudah 30 menit, jadi waktunya kita untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini di tahap berikutnya itu katanya kita harus sisir rambut kita ini dengan menggunakan sisir rapat. Untuk mengeluarkan sisa bahan keratinnya. Tapi karena di sini aku nggak punya sisir yang rapat, yang paling rapat itu ini sisir tusuk kecil kayak gini. Jadi aku mau sisir pakai ini aja. Dan sampai sekarang guys, udah setengah jam, ini hampir mau kering rambutnya. Ini tuh aromanya masih gila, tajam banget. Nih aku sampai mau nangis. Nih. Jadi kayak kita sisir gitu aja. Enggak kayaknya ini nggak bisa. Oh iya guys, ada kayak putih-putihnya gini nih yang keluar. Oke, kita coba sisir ya. Oke guys, jadi rasanya udah keluar semua bahan keratinnya. Nih, di sisirnya. Jadi sekarang waktunya kita mengeringkan rambut. Jadi si perawatan keratin ini, pelurusan keratin ini tidak perlu dibilas lagi ya guys. Jadi langsung dikeringkan, terus nanti setelah itu baru kita lakukan pelurusan atau pencatokan. Jadi di sini aku mau keringkan dulu dengan menggunakan hair dryer. Oke. Nah guys, jadi ini rambutnya sudah kering semua. Jadi kalian bisa nge-hair dryer rambut kalian tadi itu dengan cara menggunakan sisir blow ya guys. Sisir blow disisir, kayak disisir gini. Habis itu di hair dryer di sisir blownya. Jadi kayak ditarik-tarik gitu, karena si rambut kita ini kan masih mengandung bahan keratin tadi. Jadi memang agak sulit untuk dikeringkan ya. Jadi sebaiknya menggunakan sisir blow untuk melakukan pengeringan di bagian rambut kalian. Oke guys. Jadi karena di sini sudah kering, rambutnya sudah kering semua. Sekarang waktunya kita melakukan pencatokan atau pelurusan. Ya guys, di sini aku menggunakan catokan dari Lift Chic. Ya. Dari Lift Chic. Jadi sebenarnya ini pertama kali, bener-bener pertama kali aku meluruskan rambut dengan menggunakan si Lift Chic ini guys. Jadi sebelumnya pernah pakai Remington. Nah sekarang ini aku mau coba pakai si Lift Chic ini buat pelurusan rambut. Nah di sini aku pakai suhunya di 210 ya guys. Di 210, kurang kelihatan ya. Ya pokoknya di 210 lah gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan aku ngecatok hari untuk biasa gitu, untuk keseharian aku pakai di 190. Jadi nggak sampai di 210. Oke, nggak melebihi 200 derajat gitu. Tapi karena di sini itu judulnya aku mau meluruskan rambut, melakukan pelurusan, jadi aku tambah sedikit panasnya supaya hasilnya itu lebih mateng, lebih maksimal gitu. Tapi aku pakainya juga nggak begitu, bukan di panas yang begitu maksimal ya guys. Di sini panasnya yang paling maksimal itu di 230. Tapi karena aku tahu rambut aku ini
udah rapuh, cukup rapuh, jadi aku tidak mau sampai di panas yang maksimal di 230, jadi aku hanya sampai di 210 saja. Jadi buat kalian yang punya masalah rambut yang sama seperti aku, jangan gunakan catokan yang bahan sudah keramik seperti ini dengan panas yang maksimal ya guys, karena itu bakal bisa merusak rambut kalian. Walaupun catokannya catokan mahal, catokan bagus, tapi kalau ketahanan rambut kalian tidak sanggup menahan panas dari si catokannya, itu malah berakibat buruk buat rambut kalian. Oke, jadi sekarang aku mau ngecatok rambutnya dulu. Aku mau kayak ngebagi dua bagian gitu. Nah oke guys, jadi ambil bagian yang paling bawah, ambilnya tuh tipis-tipis aja ya guys. Jadi ini tuh karena kelihatan dari samping aja kayak tebel, nih aslinya tuh kayak tipis. Aduh, mataku sampai merah loh guys, gara-gara ini krimnya tuh kejem banget. Perih banget di mata guys. Tuh satu, panas. Dua, tiga. Oke, jadi di bagian bawahnya aku kayak mau lengkungin ke dalam, masukin ke dalam ya, supaya dia jangan hasilnya kayak patah gitu guys, biar jangan tegak lurus gitu aja. Jadi biar dia masuk ke dalam, dan semoga aja hasil akhirnya nanti bisa bakal ngikut yang ini gitu ya, karena ini tuh bakal harus dibilas lagi guys gitu kan. Jadi ini tuh bukan hasil akhirnya, ini masih dalam proses. Hasil akhirnya nanti itu bakal kelihatan setelah kita selesai keramas seperti itu. Nah, keramasnya itu nanti di hari kedua. Jadi sama seperti smoothing biasanya pada umumnya, nggak boleh di ini ya guys, nggak boleh langsung dibilas, nggak boleh langsung dicuci, nggak boleh dijepit-jepit pakai cap dulu. Ini kan dijepit pakai cap karena belum dicatok ya. Nanti kalau setelah selesai pencatokan keseluruhan, jadi rambut itu tidak boleh sama sekali diikat, nggak boleh sama sekali dipakein cap, jepitan, karena itu nanti bakal membuat rambut kalian jadi keriting atau gelombang gitu. Jadi sebaiknya jangan menggunakan apa-apa. Jadi ya lepek-lepek lah itu rambut selama 2 hari gitu ya. Ini tipis ya guys. Tuh. Panas. Boleh 3 kali pengulangan ya guys. 2. Panas. Saya lagi deh, biar seneng hatinya. Tuh. Oke guys, jadi aku mau ngecatok keseluruhan rambut supaya jangan terlalu lama kalian menunggu ya. Ini prosesnya masih bakal panjang ya gitu kan. Jadi aku mau percepat videonya, oke? Oke guys, jadi aku udah selesai ngecatok keseluruhan rambut aku. Jadi memang durasinya itu kayak panjang banget guys, lama banget, itu ada sekitar 2 jaman. Yaitu karena tadi aku ngecatoknya itu sampai ngulang 2 kali guys. Jadi kayak aku ke catok yang pertama gitu kan, catok yang pertama kayak yang catok yang tipis-tipis yang benernya. Habis itu aku ulang lagi, catok lagi dari bawah gitu, kayak ngecatok asal, memperbaiki bagian-bagian yang belum, kayak yang menurut aku masih rada kurang perlu dicatok lagi gitu loh. Jadi sampai 2 kali aku ngulang karena aku mau hasilnya ini bener-bener maksimal dan aku mau ini tuh berhasil di rambut aku dan gak gagal. Oke,
Jadi ini hasilnya guys, dan memang sengaja aku bikin bagian bawahnya ini kayak ngelengkung gitu masuk ke dalam, supaya nanti ya mana tahu hasilnya nanti setelah dicuci, dibilas rambutnya bisa bikin bagian bawahnya itu masuk ke dalam gitu loh, nggak terlalu kaku yang lurus tegak gitu. Aku nggak terlalu suka rambut yang kaku seperti itu gitu loh. Oke guys, jadi ini tuh hasilnya ya, dan ini baru boleh dikeramasin atau dibilas itu sekitar 2 atau 3 hari ya, 2 atau 3 hari, sama seperti kalau kita melakukan yang namanya smoothing ya. Jadi itu gunanya supaya si obatnya itu mengikat lurus bagian rambut kita itu gitu loh guys. Jadi supaya obatnya itu bisa meresap dulu ke dalam batang rambut dan mengikat hasil lurus di rambut kita. Nah seperti itu gitu. Jadi aku bakal bikin video lanjutannya setelah ini ya, bakal aku videoin juga setelah 3 hari setelah aku keramas hasilnya itu seperti apa gitu guys. Jadi video untuk pelurusannya cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di 3 hari kemudian setelah aku selesai keramas, supaya kita bisa lihat hasil maksimalnya itu seperti apa. Oke guys. Nah guys, jadi ini tuh hari kedua, hari dimana aku membersihkan rambut aku dari sisa bahan treatment keratin kemarin ya. Jadi overall aku suka banget sama hasilnya, karena dia kayak memperbaiki rambut aku yang rusak guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini tuh masih ada gelombangnya, ini karena memang kesalahan aku kemarin ya guys. Karena kemarin setelah selesai treatment keratin, aku kayak ngekepin rambut aku gitu loh, karena aku mau olahraga gitu kan. Jadi ya hasilnya seperti ini gitu. Jadi buat kalian yang mau treatment keratin, usahakan selama 2 hari kalian itu sama sekali tidak menggunakan cap atau jepitan rambut atau mengikat rambut, supaya hasilnya bisa lebih lurus sempurna. Oke guys. Nah kayak yang aku bilang tadi, dia itu memperbaiki rambut yang rusak. Untuk bagian ujung rambut aku ini guys, seharusnya kalian tahu kan rambut aku serusak apa parahnya. Tuh kalau misalkan ini aku ngelakuin smoothing pelurusan biasa, seharusnya rambut aku ini udah rusak banget, kayak keriting-keriting kecil-kecil yang mau hangus gitu loh. Tapi ini nggak ada sama sekali guys, malah keriting-keriting hangus yang kayak kecil-kecil gitu malah berkurang di rambut aku. Memang masih ada, tapi lebih gimana ya, semakin berkurang gitu loh. Tuh nggak semakin parah, malah hilang gitu, pelan-pelan kayak hilang gitu tuh. Jadi aku suka banget dia ini perawatan treatment keratin ini kayak menyelamatkan rambutku sekali gitu loh. Jadi hasilnya luar biasa, aku puas banget guys. Nah untuk ramasnya sendiri aku menggunakan shampoo aku yang biasa, yaitu pakai shampoo Dove yang silver yang buat anti ketombe. Tapi di sini aku menggunakan conditioner dari Blowout, conditioner keratin. Jadi sebenarnya ini conditioner aku udah dari lama ya guys. Jadi sebelum aku bikin video ini pun aku memang menggunakan si Blowout ini ya. Jadi ini adalah conditioner keratin, bahkan ini udah mau habis. Jadi aku kayaknya bakal mau beli conditioner lagi gitu kan. Jadi ini tuh luar biasa banget buat rambut. Enggak pun kita lagi melakukan treatment keratin, biasanya aku pakai ini sehari-hari. Ini tuh hasilnya kayak lembut banget di rambut, parah lembut banget. Hasilnya tuh kayak apa ya? Kayak kita setelah selesai menggunakan hair mask atau krim bat rambut gitu loh. Jadi hasilnya tuh kayak lembut banget di rambut. Nah, terus satu lagi yang aku pakai di sini itu untuk vitamin rambutnya atau serum rambutnya, di sini tuh aku pakai dari Matrix Opticare. Nah, ini lagi. Ini tuh luar biasa, say. Dia ini kayak memperbaiki rambut yang rusak, sumpah. Kenapa aku bilang gitu? Sebelum aku perawatan keratin, guys, rambut aku bagian bawah ini tuh melar. Ya, kalau misalkan kayak ditarik-tarik gitu, dia kayak nyikut gitu, melar gitu, kayak karet. Nah semenjak aku pakai Opticare ini, kayak melarnya itu kayak berkurang loh. Jadi kalian harus coba, kalian harus buktikan apa yang aku bilang ini. Oke guys, jadi itu dia tadi kayak sisi positifnya dari si treatment keratin ini. Nah kita membicarakan sisi negatifnya dari si treatment keratin ini. Oke, jadi dia punya sisi negatif guys, ya nggak banyak sih. Dia ini nih, kalau misalkan kita coba, kita cium, kalau kita cium gini aja, aromanya itu kayak wangi-wangi coklat susu gitu. Jadi nggak kayak menusuk di hidung. Tapi begitu diaplikasikan di rambut, aduh, gila sih, ampun say. Langsung seketika entah dari mana aromanya itu datang menusuk ke hidung guys. Luar biasa, luar biasa. Jadi tiba-tiba kayak kalau misalkan kita keluarin nih isinya, kita tuangkan ke wadah dan kita aplikasikan ke rambut, itu aromanya
ampun, sampai nusuk ke hidung, sampai mata berair. Apalagi pas lagi di hair dryer tuh, kan ini kan cara menggunakannya ini kan nggak perlu dibilas lagi kan, langsung di hair dryer gitu kan. Di hair dryer kemudian dicatok gitu kan. Pas di hair dryernya itu, kena angin, sepoi-sepoi angin dari hair dryer, perih mata saya, betul. Jadi kalau buat kalian yang mau cobain ini, sekali lagi aku ingatkan, kemarin aku udah bilang kan kalian harus pakai masker. Nah sekarang sekali lagi aku harus ingatkan ke kalian, kalian harus benar-benar menggunakan masker ya, karena ini aromanya agak-agak sampai ke otak. Oke guys, jadi oh ya satu lagi, dibuat di rambut aku guys, nih rambut aku yang segini 100 mili ini cukup banget, bahkan masih ada bersisa tuh sedikit lagi, tuh masih ada sisanya sedikit lagi ya. Nah jadi buat kalian kalau misalkan rambut kalian itu panjangnya sepinggang gitu kan, terus rada-rada tebal, kemungkinan 200 mili atau 2 botolnya si perawatan treatment keratin ini kayaknya cukup sih ya. Jadi memang kebetulan rambut aku itu kayak kelihatan banyak, padahal sebenarnya tipis gitu guys, karena kebetulan rambut aku itu kayak ngembang aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misal dipegang gini tuh hasilnya rambut aku tipis banget tuh. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian punya rambutnya yang sama rusak seperti aku, kalian menggunakan treatment keratin yang 12% sama kayak yang aku pakai. Nah tapi kalau misalkan rambut kalian itu nggak rusak-rusak banget, kayak normal, kayak rambutnya normal gitu kan, itu kalian boleh pakai treatment keratin yang 5%. Nah tapi kalau misalkan rambutnya sedikit lebih rusak dari rambut normal gitu, misalkan udah pernah di smoothing gitu kan sebelumnya, kalian boleh pakai yang 8%. Nah kalian tahu guys, rambut aku ini sudah pernah di smoothing, bahkan sudah pernah di bleaching ya kan. Kalian bisa bayangkan kan seberapa menderitanya rambut aku ini. Tapi si treatment keratin ini sama sekali tidak membuat rambutku semakin rusak ya. Bahkan buat rambut yang di bleaching aja, si treatment keratin ini masih bisa berfungsi dengan baik. Nah ini sekali lagi aku kasih lihat hasilnya tuh, nggak rusak kan guys, nggak ada kayak keriting-keriting kecil yang hangus kan, tuh nggak ada kan, berarti tandanya treatment keratin ini berhasil di rambut aku. Yeay. Oke guys, jadi sekian dulu video untuk kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dan memberikan informasi untuk kalian, apalagi buat yang pengen lurusin rambut tapi rambutnya rusak parah ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Oke say, jadi sekian dulu video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tapi sebelumnya mohon bantuan supportnya say dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share-nya juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.